Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap menganugerahkan kepada kita nikmat, sehingga hari ini kita masih dapat hidup dalam kehidupan ini dalam kondisi sehat, dan mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridhonya dan mencari bekal kehidupan akhirat sebanyak-banyaknya. Saudara pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah kisah, bertanya kepada para sahabat, siapakah sebenarnya orang-orang yang dianggap bangkrut dalam kehidupan ini? Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, sahabat menjawab, ya Rasul, orang-orang yang dianggap bangkrut adalah orang-orang yang kehilangan seluruh harta bendanya. Mereka yang memiliki harta yang banyak, tapi suatu ketika hartanya habis. Mereka berdagang dalam kehidupannya, tapi yang diperoleh adalah kerugian. Saudara, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, yang sebenarnya bangkrut adalah orang yang kelak di akhirat membawa amal ibadah yang banyak, membawa ibadah solat, ibadah puasanya, ibadah sodakohnya, ibadah infaknya, wakaf dan lain sebagainya yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Tetapi ketika di akhirat, setelah amal ibadahnya dikumpulkan, pahala-pahalanya dikumpulkan, lantas ketika manusia dipersidangkan di akhirat kelak, kemudian dipertanyakan kepada orang-orang yang hadir, yang dikumpulkan di akhirat tersebut, siapakah yang mau akan memprotes orang ini? Lantas banyak orang yang datang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Allah, aku menuntut dia. Kenapa engkau menuntut? Kata Allah, dulu di atas dunia aku selalu difitnah, padahal apa yang ia bicarakan aku tidak pernah melakukannya. Lantas ada lagi kah? Datang orang yang lain bertanya dan menyatakan bahwa, ya Allah, aku dahulu pernah dizalimi dalam kehidupan dunia. Maka kata Allah, berikanlah pahalamu kepada mereka yang menuntut hari ini. Kemudian datang tuntutan lagi, ya Allah, aku dulu pernah disakitinya. Maka Allah kembali menyuruhnya untuk memberikan pahalanya kepada orang-orang yang telah disakitinya di atas dunia. Kemudian ada lagi orang yang datang, ya Allah, hartaku dulu pernah dirampasnya. Dia adalah koruptor yang tidak memberikan hak saya di atas dunia terdahulu, ya Allah. Aku sekarang menuntutnya, maka kembali Allah berikan pahala kebaikannya kepada orang yang dituntut tadi. Maka setelah habis semua pahala-pahala kebaikannya, hanya untuk membayar semua kejahatan-kejahatan yang pernah ia lakukan, namun tuntutan bagi dirinya belumlah habis. Masih ada orang yang datang yang mengadu, ya Allah, aku dulu pernah
dizolimanya, aku pernah disakitinya, aku pernah dibohonginya, hartaku pernah dirampasnya. Berbagai macam orang yang datang kepadanya menuntut semua kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Maka di saat itu semua dosa-dosa mereka diberikan kepadanya. Maka kata Rasulullah, itulah orang-orang yang bangkrut yang sebenarnya disebabkan oleh kejahatan-kejahatannya di atas dunia, padahal dia adalah orang-orang yang beribadah. Ibadah yang ia lakukan dalam kehidupan ternyata tidak membawa dampak yang positif di dalam hidupnya. Padahal Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat yang benar adalah mampu mencegah diri orang yang solat dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata banyak hari ini orang yang ibadah, namun perbuatan keji dan mungkarnya tidaklah hilang. Rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin istighfar, rajin dekat dengan Allah, tetapi kejahatannya kepada sesama makhluk, sesama manusia, hablum minan nasnya tidaklah benar. Maka dari itu, semua kejahatan yang ia lakukan harus ia bayar di akhirat kelak dengan seluruh ibadah-ibadah yang ia lakukan. Maka untuk hidup ini Allah tidak akan pernah menerima ibadah kita yang hanya hablum minallah kita bagus. Namun yang paling penting adalah kita mampu mengurus dua hal. Hablum minallah kita atur dengan sebaik-baiknya, dan hablum minan nas juga kita atur dengan sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Kamu belum dianggap beriman walaupun hebat ibadahmu, ibadah solatmu, puasamu, zakatmu, walaupun semuanya itu bagus, namun apabila hubungan dengan manusianya tidak bagus, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Barang siapa yang hubungan dengan manusia dianggap tidak bagus, maka dianggap dia orang-orang yang tidak beriman. Saudara pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pada suatu ketika Sayyidina Ali pernah menyampaikan kepada para sahabat-sahabat, sungguh kehidupan kita dimulai dari alam janin, kemudian terus menuju alam roh, kemudian dilanjutkan ke alam dunia yang fana, terus menuju alam kubur. Setelah itu tempat peristirahatan kita terakhir adalah hidup yang kekal dan abadi, yakni alam akhirat. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang bijak adalah orang yang melalui perjalanan ini sangat hati-hati untuk aman ketika mereka sampai di tempat peristirahatan terakhir, tujuan utamanya, kemana dia akan pergi. Sehingga apabila sudah sampai di tujuan utamanya, dia akan dapat bersenang-senang karena kehati-hatiannya dalam melalui perjalanan hidup tadi. Maka dari itu, menjadi orang yang beruntung amatlah membanggakan hidup kita apabila ketika di atas dunia ini kita mampu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal menuju kehidupan akhirat kelak. Banyak sekali saudara-saudara orang-orang yang tidak mampu memanage kehidupannya untuk menggapai kehidupan yang hakiki, yang kekal dan abadi, yang Allah katakan wabil akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan yang paling kekal adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang paling baik adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang tidak akan pernah ada akhirnya di akhirat kelak. Maka dari itu, orang yang mampu memanage kehidupannya, mencari kehidupan yang sebaik-baiknya, menuju ridho Allah dalam kehidupan ini, pasti akan menemui keberuntungan di akhirat kelak. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini selalu menyesal di akhirat kelak. Sehingga mereka pernah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah katakan di dalam surat 32 ayat 12, ketika engkau melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di sisi Allah,
Mereka berkata, "Ya Allah, kami sudah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke atas dunia. Kami akan beramal soleh, kami akan berbuat yang benar." Maka ketika mereka menyatakan hal itu, penyesalan dalam kehidupan mereka, Allah menjawab dalam surat tersebut ayat 14. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan oleh kalian melupakan kehidupan akhiratmu ini, hanya mencari kehidupan dunia belaka. Maka rasakanlah azab yang kekal yang disebabkan apa yang pernah kamu lakukan di atas kehidupan dunia. Banyak orang yang tidak pandai, banyak orang yang tidak pandai di atas dunia ini memanage waktu kehidupannya. Waktu hidup di atas dunia hanya mereka gunakan untuk mencari kehidupan dunia belaka, tanpa mereka memikirkan tujuan akhirat mereka nanti apa, tanpa mereka mempersiapkan bekal akhirat nanti harus seperti apa. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Maka sebelum kita dicabut oleh Allah nyawa ini, berpisah dengan jasad, dan akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di mahkamah Allah nanti, maka dari itu mari kita persiapkan hidup kita agar kita tidak mencari orang yang bangkrut di akhirat nanti. Maka sebaliknya, orang yang baik adalah orang yang mampu memanage waktunya, mempersiapkan bekal hidupnya untuk dunia wal akhirah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsim bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.